Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini lanjutkan bab makanan sehat, hidup sehat ala Rasulullah Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini judulnya adalah halalnya mengkonsumsi belalang, yang ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, sebelum membacakan hadis tentang kehalalan belalang dan kebaikan mengkonsumsi belalang di saat sedang berjuang, sedang berperang, ini sebagai latar belakang, sebagai pengantar, kita ketahui bahwasanya belalang ini memiliki cita rasa yang gurih, yang manis, yang lezat apabila kita memakannya. Pada masa kecil, saya punya pengalaman ketika panen padi, ini kemudian bermain di sawah bersama dengan teman-teman kecil. Ini untuk kemudian mencari belalang. Jadi para petani memanen padinya, kami anak-anak kecil ini ikut senang karena di antara padi yang panen itu ada belalang yang bisa kita tangkap, kemudian kita bakar belalang itu untuk kemudian dinikmati, dan rasanya lezat luar biasa bagi kita waktu itu sebagai anak-anak kecil. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahkan dalam sebuah keterangan Rasulullah SAW memberikan panduan, memberikan arahan, biasanya ada 2 bangkai yang halal untuk dimakan. Satu diantaranya adalah al-jarad, bangkai belalang. Ada 2 darah yang halal, yakni limpa dan hati. Ada 2 bangkai yang halal dimakan, yakni bangkai belalang pertama dan bangkai ikan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, lebih jauh tentang ulasan kandungan gizi pada belalang ini melampaui binatang-binatang ternak, bahkan ayam, sapi, ikan ini kalah dengan kandungan gizi dalam hal ini protein oleh belalang. Dalam sebuah artikel disebutkan menurut ChatGPT, bahasanya protein belalang dalam berat kering ini mencapai 40-70% dari berat keringnya. Dan protein ini protein yang berkualitas paling tinggi. Ya, selain itu mengandung zat besi, magnesium, zinc, dan kalsium. Jadi kandungannya bukan hanya protein tinggi, bahkan sampai 70%, juga mengandung zat besi, magnesium, zinc, kalsium, kemudian mengandung kitin pada cangkang belalang yang berfungsi sebagai serat pangan membantu pencernaan, dan juga mengandung prebiotik yang membantu pencernaan, membantu kesehatan usus kita. Jadi tidak salah kalau belalang ini halal dalam keadaan bangkainya pun dan lezat untuk dinikmati, dimakan sebagai sumber protein, sumber gizi yang sangat potensial. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an ibnu Abi Aufa qala ghazawna ma'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na'kulu al-jarad, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abu Aufa radhiyallahu an, dia berkata, ghazawna,
ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyertai perang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup mati bertempur di medan peperangan, membela Allah, membela Rasulullah, membela agama Islam. 7 perangan. Ini satu hitungan yang banyak. Wa na'kulu al-jarad. Dan di antara 7 perangan itu, kondisi cuaca yang ekstrim, perjalanan yang berat, panjang, waktu yang lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kadang, ini na'kulu al-jarad. Mereka bersama Rasulullah SAW ini memakan belalang sebagai sumber energi, sumber protein, sumber zat besi, sumber zinc, tembaga, sumber apalagi tadi, kitin dan sebagainya. Yang ini diajarkan beliau Rasulullah SAW di 7 peperangan bersama dengan para sahabat. Ini berarti sangat amat digemari di dalam kondisi alam luas, alam terbuka, maka belalang adalah salah satu pilihan untuk kita makan. Baik, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini? Pertama, dalam 7 peperangan melawan kafir Quraisy, melawan Romawi, melawan Yahudi dan sebagainya, Rasulullah SAW jadikan belalang sebagai persediaan makanan untuk para prajurit, menjadi mungkin snack atau camilan. Nah, ini bermanfaat untuk daya tahan tubuh di kondisi cuaca alam yang dingin, yang panas, yang berat nih. Ini dianjurkan dalam hal ini. Yang kedua, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an ini berperang 7 kali peperangan Rasulullah SAW bersama dengan beliau, dan Rasulullah SAW na'kulu bersama dengan kami al-jarad. Rasulullah ngomong makan belalang. Ya, berikutnya yang ketiga, dalam Islam tidak melarang umatnya untuk mengkonsumsi belalang karena daging belalang memiliki manfaat kesehatan. Dalam buku Pintar Kedokteran karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah jelaskan bahwasanya belalang dapat menuntaskan buang air kecil bagi wanita, mengobati ambeien dan luka sengatan kalajengking. Berikutnya, kandungan zinc dalam belalang ini mencukupi kebutuhan harian kita atas sistem imun atau meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga kita menjadi kebal terhadap bakteri dan virus yang ada di sekitar kita. Selain mencukupi kebutuhan zinc, cara mengkonsumsi multivitamin dengan cara kita selain belalang mungkin kita bisa mengkonsumsi multivitamin. Maka dengan cara hewani kita dapat memperolehnya dari memakan belalang. Ya. Yang kelima, berdasarkan dalil di atas jelas tidak diragukan bahwasanya belalang merupakan hewan yang halal dikonsumsi. Halal mengkonsumsi belalang ini merupakan ijma ulama. Jadi konsensus para ulama. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal, yang sehat, yang mengandung protein tertinggi, yakni belalang yang terdapat di alam bebas di sekitar kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan perlu kita ketahui, ketika di situ ada belalang, ini merupakan ciri tanda bahwasanya lingkungan kita ini masih aman secara kesehatan. Karena belalang ini butuh lingkungan yang aman dari pestisida, dari racun-racun dan sebagainya. Maka kalau di situ ada belalang berarti kemungkinan besar ekosistem alam di sekitar kita masih aman untuk kita tinggali, untuk kita hirup udaranya dan sebagainya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan hidayah, inayah kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat menikmati belalang yang lezat dan bergizi dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.